Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Salsabila dengan NIM 2220100197. Saya mahasiswi PAI dari ruangan PAI 6. Di sini saya akan memberikan tulis video dakwah Islamiyah dengan judul Pentingnya Pendidikan dalam Pendidikan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan rasa syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmatnya sehingga kita masih dapat melaksanakan segala rutinitas kita sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Pentingnya Pendidikan dalam Kehidupan. Pembahasan mengenai pendidikan ini merupakan suatu topik yang tidak akan ada habisnya. Sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman, maka ilmu pengetahuan ikut berubah mengikutinya. Pendidikan menjadi pondasi dasar dalam membentuk dan membangun manusia yang beradab. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu untuk selalu kita ingat bahwasanya pendidikan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan bukan hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan duniawi kita saja, akan tetapi pendidikan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan dalam firman-Nya yang mungkin sudah kita hafal bersama-sama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini menegaskan bahwasanya perintah pertama kepada manusia adalah membaca. Membaca yang dimaksudkan bukanlah sekedar membaca teks yang tertera saja, akan tetapi membaca yang dimaksudkan adalah dengan belajar, memahami, dan mencari ilmu berdasarkan sumber-sumber dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang-orang yang memiliki ilmu ini diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwasanya pendidikan bukan hanya sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, akan tetapi juga sebagai jalan untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Dijelaskan juga tentang pentingnya pendidikan. Salah satunya yaitu hadis yang berbunyi, Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi umat Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu tidak dibatasi oleh usia, waktu, ataupun kondisi. Selama hayat masih di kandung badan, maka perintah belajar ini masih kita rasakan. Dalam hadis lain dijelaskan pula balasan yang akan didapatkan oleh orang yang menuntut ilmu. Adapun hadisnya berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga.
Hadis riwayat Muslim. Jadi, pendidikan ini tidak hanya bermanfaat bagi kita untuk di dunia saja, akan tetapi pendidikan juga bermanfaat bagi kita sampai ke akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pendidikan yang diharapkan bukan hanya sekedar menghasilkan orang-orang pintar saja, akan tetapi juga orang-orang yang berakhlak mulia. Ilmu tanpa akhlak tidak akan memberi manfaat. Orang yang benar-benar terdidik bukan mereka yang sekolahnya tinggi saja, akan tetapi mereka juga yang tinggi adab dan akhlaknya. Jika dibandingkan dengan zaman-zaman para pendahulu kita, atau bahkan zaman para nabi, bukankah zaman kita sekarang ini sudah sangat begitu mudah untuk mendapatkan ilmu? Kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan melalui buku-buku, melalui jurnal ataupun artikel ilmiah yang diterbitkan oleh para cendekiawan. Begitu juga dengan internet dan media sosial yang menjadi sumber informasi tercepat dan bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Pendidikan yang kita tempuh hari ini adalah kunci keberhasilan kita di masa depan. Negara-negara yang maju hari ini bukan hanya mengandalkan kekayaan mereka saja, akan tetapi disebabkan oleh kemajuan pendidikan mereka. Kemajuan pendidikan akan berdampak pada berbagai aspek sehingga menyebabkan suatu negara itu menjadi maju. Di era perkembangan teknologi dan informasi saat ini, hanya orang-orang yang berilmu lah yang bisa bertahan dan ikut bersaing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang kita pelajari tidak hanya untuk kita pahami sendiri ataupun kita amalkan sendiri. Kita bisa mengajarkan atau membagikannya kepada orang lain. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya menyampaikan beberapa kalimat untuk disampaikan sebagai sesuatu yang saya pahami kepada hadirin sekalian, dan mudah-mudahan nantinya dapat dipahami dan dapat diamalkan juga. Terkait dengan pengajaran ini, ketika kita mengajarkan ilmu kepada seseorang dan seseorang itu mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari amalan yang dikerjakan itu sampai nanti meskipun kita sudah tiada. Sebagaimana salah satu hadis Rasulullah SAW yang artinya, ketika seseorang tiada, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan, dan doa anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ilmu yang kita ajarkan, pahalanya akan mengalir terus kepada kita meskipun kita sudah tiada. Inilah salah satu keistimewaan besar dalam pendidikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, zaman modern ini banyak sekali bermacam godaan yang menyerbu para generasi muda agar mereka menjadi malas belajar. Contohnya adalah handphone, game, sosial media dan internet, dan juga berbagai hiburan yang tidak ada habisnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan mereka. Oleh karena itu, orang tua dan guru harus bisa mendampingi pendidikan anak dengan baik. Orang tua dan juga guru harus bisa mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pendidikan anak-anak, di mana pendidikan ini harus betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan mereka. Jangan sampai penggunaan teknologi malah menjadi jalan kerusakan ataupun penghambatan pendidikan mereka. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan beberapa kalimat yang saya sampaikan ini menjadi motivasi bagi kita semua agar semakin rajin belajar. Karena hanya belajarlah maka kita akan bisa, maka kita akan tahu. Kita tidak bisa makan, kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa bekerja tanpa ilmu. Semuanya butuh ilmu. Jadi kita harus senantiasa belajar kapanpun itu dan dimanapun itu. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalam wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.